Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doa Raka Prabu, NIM 210306093, Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan kelas PTMC. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Tractus originator pada puyuh. Pertama yaitu ada ovarium. Ovarium ini yang berkembang hanya sebelah kiri. Biasanya ovarium ini terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang. Ovarium itu terbagi menjadi dua, korteks bagian luar dan medula bagian dalam. Nah, korteks ini dia mengandung folikel yang terdapat sel-sel telur biasanya mencapai 12.000, tapi hanya beberapa saja yang mampu dibuahi. Kemudian ada oviduk. Oviduk adalah saluran tempat disekresikannya albumen atau putih telur, membran kerabang, dan pembentukan kerabang telur. Perkembangan folikel ovarium dirangsang oleh folikel stimulating hormon atau FSH dari kelenjar pituitari anterior. Nah, bagian oviduk. Oviduk yang pertama itu ada infundibulum, berbentuk seperti corong dari oviduk yang berfungsi untuk menangkap ovum dan menelan ovum atau yolk yang masak sehingga akan masuk ke dalam oviduk. Setelah itu, ovulasi yolk akan jatuh ke dalam kantong ovarium, kemudian diambil oleh infundibulum. Kemudian ada magnum. Magnum itu tersusun dari glandula tubular yang sangat sensibel. Sintesis dan sekresi putih telur atau albumen terjadi di sini. Kemudian ada ismus. Ismus ini dia tugasnya untuk mensekresikan membran atau selaput telur. Telur berada di sini sekitar 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Kemudian ada uterus. Nah, uterus merupakan glandula kerabang telur. Pada bagian ini terjadi dua fenomena, yaitu dehidrasi putih telur atau plumping, kemudian terbentuk kerabang telur. Kemudian ada vagina. Nah, selama reproduksi telur, kutikula ditimbun pada kerabang untuk mengisi sebagian pori-pori kerabang. Secara normal, telur tinggal di dalam vagina selama beberapa menit, tetapi dalam keadaan tertentu dapat tinggal selama beberapa jam. Kemudian yang terakhir ada kloaka. Nah, kloaka ini merupakan bagian paling ujung dari induk untuk tempat mengeluarkan telur. Total waktu untuk pembentukan sebutir telur adalah 24-25 jam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses terbentuknya telur. Mulanya, terbentuk ovum di dalam ovarium. Ovum yang matang akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Kuning telur berada selama 15-30 menit pada persimpangan infundibulum dan magnum. Jika terdapat spermatozoa, akan terjadi pembuahan telur. Maka telur akan menjadi telur yang fertil. Jika tidak ada spermatozoa, maka telur itu akan menjadi telur yang infertil. Selanjutnya, kuning telur akan masuk ke bagian magnum. Dan putih telur akan disekresikan, membutuhkan waktu selama 3 jam. Lalu telur akan masuk ke ismus dan dibungkus oleh membran sel, membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Lalu telur akan masuk ke dalam uterus dan terjadi pembentukan kerabang telur yang membutuhkan waktu selama 18 jam sampai 21 jam. Telur yang terbungkus kerabang lalu masuk ke vagina. Di vagina terjadi kutikula, yaitu penyempurnaan posisi dan pori-pori telur. Setelah itu, telur yang terbungkus kerabang akan keluar melalui kloaka. Proses pembentukan telur membutuhkan waktu 24 jam sampai 25 jam. Sekian dari video saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.